merdeka. Silakan malah di depan pimpin lagunya. Semuanya berdiri. Membela negara kita, 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, Nuang setia membela negara kita. Ya, terima kasih malah. Kira-kira ada yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Coding. Coding. Ada yang tahu coding apa gitu? Nama lainnya pelajaran kita coding apa? Coding dan Pelajaran artifisial. kecerdasan Artifisial. Kira-kira kenapa sih kita perlu belajar coding dan kecerdasan artifisial? Mungkin bisa sekilas ini Ibu ceritakan. Kenapa kita harus termotivasi untuk belajar? Karena dunia terus mengalami perubahan. Teknologi menjadi penggerak utama. Jadi siapa lagi kalau bukan kita yang memulai? Kalau kita tidak mengikuti perkembangan teknologi, maka lama tahun pasti kita akan tertinggal. Maka dari itu kita harus mempersiapkan diri kita sedini mungkin, secepat mungkin kita belajar mengenai teknologi. Maka dari itu kita harus belajar mengenai coding dan kecerdasan artifisial dimulai dari sekarang. Biar makin semangat lagi kita briefing dulu. Di sini Ibu akan menjelaskan briefing mengenai up and down. Apa up itu? Apa kalau up? Berdiri. Jadi kalau Ibu bilang up, kalian berdiri semua, tangannya di atas. Ya, tangannya di atas. Kalau Ibu bilang down, berarti kalian turun setengah, tangan di pinggang. Jadi kalau Ibu bilang up, down, paham ya? Paham? Ya, sekarang Ibu lihat tingkat fokus kalian dulu. Ini masih level yang paling sederhana. Silakan berdiri. Siap ya? Sudah siap? Up, down, up, down, up, down, 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 up, down, up, down, up, down, down, up, down, down, up, down, 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 up, down, 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 up, down. Nah, bisa ya? Tepuk tangan dulu bisa. Yang di explain up and down tadi itu ada namanya pola. Pola apa? Pola saat Ibu bilang berdiri, kalian harus berdiri. Kalau Ibu bilang kalian down, turun, atau duduk, atau merendah, berarti kalian harus turun. Itulah namanya pola. Jadi di dalam coding dan KKA nanti akan ada namanya pola. Ya, pola inilah menjadi salah satu bagian dari cara berpikir komputasional. Kenapa kita mesti belajar tentang ini, tentang cara berpikir komputasional? Tentunya ada tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Tujuan dari pembelajaran ini adalah dengan melalui diskusi, peserta didik mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita dulu, jadi biar nanti di kedepan
kedepannya kalian paham mengaplikasikannya. Jadi harus dimulai dari kehidupan sehari-hari dulu. Tujuan yang kedua adalah dengan melakukan demonstrasi, nanti kalian akan melakukan demonstrasi, peserta didik mampu menguraikan, memberi contoh, penerapan berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari secara tepat. Ya. Sekarang bisa dilihat di papan tulis. Kalian familiar gak dengan aplikasi ini? Nah, sekarang yang warna merah kotak ini aplikasi apa namanya? YouTube. Tahu semua YouTube kan? Tahu. Nah, sekarang ibu tanya, apa fungsi aplikasi YouTube? Siapa yang bisa? Ya, apa? Untuk melihat video. Lihat video. Selanjutnya aplikasi ini pasti kalian tahu karena ini kan ngehits sekali. Aplikasi apa ini namanya? TikTok. Apa aplikasi TikTok fungsinya? Apa Rasyad? Menghibur. Apa lagi? Apa Nila? Membuat konten. Ada nggak yang pernah belanja lewat TikTok? Ada ya. TikTok Shop. Sekarang aplikasi ketiga warnanya hijau, bentuknya bulat. Aplikasi apa itu namanya? WhatsApp atau WA. Sekarang apa fungsi dari WA? Apa Rasyad? Memberi pesan ke orang lain. Iya, mengirim pesan, memberi pesan kepada orang lain. Apa lagi? Apa Hasna? Menelepon, betul. Menelpon. Apa lagi? Apa lagi? Ada lagi? Ada yang mengirim pesan, ada yang menelpon. Apa lagi? Komunikasi. Ya, komunikasi tentunya. Ada yang via teks ya, maksudnya ya, chat kan. Ada yang lewat telepon. Ada apa lagi? Satu lagi. Ada apa lagi? Apa lagi? Membuat status. Membuat status, ya betul. Status ya salah satu wadahnya. Apa lagi apa? Yang bisa lihat muka orang itu? Video call. Video call ya, jadi bisa pakai WhatsApp untuk video call. Jadi kalau ada keluarganya jauh, rindu, kangen gitu, bisa video call pakai aplikasi WhatsApp. Selanjutnya, nih ada orang yang pakai motor. Ini aplikasi apa nih namanya? Gojek. Siapa yang pernah pakai Gojek di sini? Nah, sekarang ibu tanya, apa fungsi aplikasi Gojek? Apa Rusyan? Untuk mengantar penumpang. Mengantar penumpang. Ada lagi? Hafiz itu apa? Mengantarkan paket dan makanan. Paket dan makanan. Ada. Sekarang aplikasi yang terakhir warna oranye gambar tas. Hurufnya ada huruf S. Aplikasi apa? Shopee. Shopee untuk apa? Memesan barang. Iya, bagus Hasna, untuk membeli barang. Apa Maulana? Apa lagi? Memesan barang, memesan keperluan. Apa lagi? Buat. Untuk iya bagus untuk berjualan. Jadi bukan beli aja, kita pun bisa jadi penjual di situ. Kita bisa menjual produk kita di aplikasi ini. Jadi transaksi jual beli ada di Shopee. Tujuan dari pembelajaran kita agar bisa berguna cara berpikir komputasional itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah sekarang apa yang ada dalam pikiran kalian? Apa ini? Gambar apa? Kopi. Siapa di sini yang bisa membuat kopi? Bisa semua ya? Bisa ya, tapi ibu mau melihat gimana cara membuat kopi yang baik dan benar. Ya. Kira-kira kalau membuat kopi itu kopinya belum ada, apa dulu tuh yang dilakukan sebelumnya? Membeli dulu. Membeli di mana? Warung. Terus kalau udah beli mesti gimana lagi? Masak. Gimana apanya yang dimasak? Airnya. Udah airnya dimasak diapain lagi? Iya, buka dulu kopinya, keluarin dulu bumbunya. Garpunya itu kan ada kelengkapan di dalamnya tuh, dikeluarin dulu, baru dimasukin air. Baru dimasukin air ditutup supaya apa? Iya, supaya minyak cepat lembut, supaya matang. Sudah itu baru dibuka, sudah dibuka diapain lagi? Iya, dikasihkan bumbu, diaduk. Kalau mau dikasih topping, boleh. Apa itu topping? Misalnya bakso, sosis, apa lagi? Telur, apa lagi? Sayur, bawang goreng, boleh ya. Itu nanti
di bagian akhir. Jadi setelah dimasuki toppingnya, akhirnya apa? Bisa disajikan dan kita makan ya. Jadi sudah bisa semua ya secara sekilas. Ibu sudah paham, ibu sudah lihat kalian bisa membagi cara berpikir komputasional dengan benar. Jadi harus berurutan, gitu ya. Bisa diperhatikan dulu. Di sini ada video mengenai, ibu dari tadi ngomong nih cara berpikir komputasional. Cara berpikir komputasional apa itu Bu? Jadi ini ada video singkat. Kalian pahami maknanya. Nanti kalian bakal menemukan apa sih berpikir komputasional itu. Definisi apa definisi tadi katanya? Membagi permasalahan besar menjadi permasalahan yang lebih kecil. Misalnya Hafiz ditunjuk jadi panitia lomba 17 Agustus. Kok pusing kepala Hafiz. Jadi panitia nih, nanti disuruh inilah, disuruh itulah. Nah, pusing kan Hafiznya. Jadi Hafiz harus membagi bagian apa saja yang mesti Hafiz kerjakan lebih dulu. Misalnya apa? Membagi kegiatannya menjadi, misalnya ada berapa kegiatan? Kegiatan lomba ya, misalnya ada lomba makan buku. Apalagi? Tari tambang. Apalagi? Panjat pinang. Dan nih ada berapa lomba nih? Sekarang kita bagi lagi satu lomba, ini pesertanya berapa? Gitu loh. Pesertanya berapa kan? Abstraksi mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Jadi kita ambil yang pentingnya aja. Kita abstraksi, kita ambil intinya, ekstraknya saja. Yang pentingnya diperlukan. Misalnya, mau masak mie nih, perlukah kita memikir dari mana mie ini berasal, dari pabrik manakah? Perlu nggak? Tidak. Apa yang perlu kita pikirkan? Iya, cara memasaknya, bahan-bahannya ya. Pola, ya. Ada pola. Apa pengenalan pola tadi gimana? Jadi ada polanya di situ. Terus yang terakhir, tadi kan udah dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola. Lagi terakhir, algoritma. Udah paham ya? Sekarang kita ada latihan. Sekarang duduknya sudah berkelompok. Sudah ya? Nah, di sini Ibu ada punya LKPD, lomba kegiatan peserta didik. Ini dibaca dulu, dikerjakan berkelompok. Nah, di sini ada gambar apa di lembar pertama? Ada apa ini? Komi ya. Jadi, Ibu akan membagikan satu kelompok, satu komi, ya. Ada semua di mejanya, sudah siap? Nah, di LKPD yang pertama, ayo berdiskusi, bisa dibuka semua di sini. Ini apa? Bagaimana cara kamu lakukan untuk membuat kopi yang lezat? Ya, di sana udah kopi. Urutkan dari bagian hal yang kecil yang bisa kalian lakukan terlebih dahulu sampai kopi ini bisa kalian nikmati. Ya, di LKPD selanjutnya di halaman belakang. Di sini ada kartu. Kartu ini sudah Ibu gunting kecil-kecil. Tugasnya adalah pilihkan kartu yang diberikan oleh gurumu, diberikan oleh Ibu. Tempelkan mana kartu yang ditemukan pola yang membuat mie tersebut menjadi enak. Kemudian tempel di sini. Jadi ada urutannya ya. Urutannya di sini. Kalau yang tadi itu berdasarkan opini kalian, pendapat kalian, cara membuat opini. Kalau sekarang itu pola yang sudah ditentukan. Kalian mengurutkan. Paham? Ibu. Di halaman ketiga, ayo berdiskusi. Di sini kalian memberi tanda checklist dan tanda silang. Jadi di sini bagian dari abstraksi. Abstraksi apa kata Ibu? Mengabaikan hal-hal yang tidak penting, yang dianggap tidak perlu. Urutkan langkah-langkah membuat kopi yang enak, namun kalian mencocokkan berdasarkan nomor
Udah jadi? Lihat ibu buka dulu gimana? Udah matang. Oh. Gimana? Udah selesai semua membuat kopinya? Udah siap disajikan? Sudah. LKPD-nya sudah selesai belum? Sudah. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita presentasi di depan kelas, kita nikmati dulu kopi yang sudah dibuat tadi. Yuk, dicoba sama-sama dulu, sama-sama ya. Itu mohon maaf sama-sama dulu. Karena cuma ada satu kelompok. Gimana? Udah semua menikmati kopinya kan? Udah. Kenyang? Gimana, enak gak kopinya? Enak. Berarti sekarang LKPD-nya berarti juga sudah selesai kan? Sudah selesai? Apa masih ada yang belum selesai? Sudah ya? Sudah. Jadi ini kan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi kita mulai. Siapa mau maju dulu? Yang mau ini gimana? Udah betul belum yang dari kelompok 1? Betul. Itu tangan dulu untuk kelompok 1. Iya, silakan dulu kelompok 1. Sajikan dan kopi siap dinikmati. Gimana? Udah benar dari kelompok 4? Sekarang Ibu ada tugas individu bentuk evaluasi. Ada 5 soal. Pilihan ganda dan pengenalan pola. Jadi pilih jawaban yang paling tepat menurut kalian. Silakan dikerjakan dari sekarang. Sudah selesai? Sudah selesai. Alhamdulillah. Jadi boleh dikumpul dulu, namun secara peraturan tugas mandirinya dikumpul mulai dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 silakan kumpul sama ibu. Kumpul dulu di sini. Selanjutnya kalau sudah kelompok 1, kelompok 2, kemudian dia lanjutkan kelompok 3, kelompok 4. Boleh dijadikan satu kelompok, kumpulnya ke satu aja sama ibu. LKPD kelompoknya sudah selesai. Kita bisa masak mie kopi dengan cara yang benar, dengan urutan yang benar. Udah kakak semua ya. Kira-kira nanti kalau di rumah disuruh masak sama ibunya, masak mie udah bisa ya? Itu sebagai contoh. Banyak hal-hal kecil lain yang bisa kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari kalau kalian menggunakan cara berpikir komputasional. Tadi apa saja? Pertama, dekomposisi. Apa lagi? Pengenalan pola. Atau yang ketiga apa lagi? Pengenalan pola atau bahasa Inggrisnya apa? Pattern recognition. Yang ketiga apa namanya? Abstraksi. Abstraksi apa lagi terakhir? Algoritma. Cara berpikir inilah secara sistematis, begitulah cara kerja dari komputer. Ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti kita akan coba lagi LKPD-nya biar kalian lebih memahami. Nah, di sini ada kesimpulan. Kira-kira apa saja yang bisa kita simpulkan hari ini? Kalau kita belajar mengarahkan pikiran kita untuk lebih bisa fokus, mengenali pola, lebih bisa membedakan yang mana penting dan tidak penting, mengurutkan yang mana prioritas yang harus didahulukan lebih dahulu. Nah, itu adalah cara kita berpikir secara komputer tadi. Kita yang memimpin komputer, kita yang menginstruksikan komputer melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Ya, keinginan kita yang mengarahkan. Kalau tadi ibu yang mengarahkan kalian, ya nanti kalian yang akan berpikir secara komputer, kalian yang akan berpikir bagaimana cara komputer itu bekerja, kalian yang menginstruksikannya. Di sana nanti di pelajaran coding untuk lebih lanjutnya ada 2 tipe coding, yaitu coding plug sama unplug. Plug apa di sini? Plug apa? Menggunakan alat digital. Apa alat digital itu? HP, lagi, laptop, komputer. Ya. Yang kedua, coding unplug.
Gimana pelajaran kali ini cukup menyenangkan nggak? Menyenangkan nggak? Capek? Udah capek? Yaudah, sekarang Ibu terima kasih pada kalian sudah mengerjakan tugasnya sebaik mungkin, sudah sangat bagus. Sebelum mengakhiri pelajaran, ya kita beresin dulu buku-bukunya, simpan dulu penanya, siapkan dulu tasnya. Namun kita baca doa dulu. Kita bisa baca doa dulu. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulangnya hati-hati. Ibu mohon belajar lagi di rumah secara mandiri. Silakan pulang tapi saling bersama ibu.